Aduh, kita setelin aja nih. Habiskan, habiskan. Habiskan, teman-teman. Tap-tap layarnya. Tap-tap layarnya. Ya. Apa lo tega? Apa lo tega? Oke. Habiskan, tap-tap layar. Teman-teman jangan kalah PK kita. Masa menang debat kalah PK? Cak, makasih Cak. Oke. Oke, brother, tolong musiknya, brother. Hud, makasih Hud. Tolong musiknya. Oke, kita mulai dulu. Lu dulu apa gua dulu? Gua kasih lu dah. Lu dulu. Oke, siap, bolehlah. Yang memulai dia mengakhiri. Kita di sini jam sabar brother. Di sini jam 21.17. Kita berakhirnya jam 10.17 juga ya. Kalau maksimal ya jam 22.20 ya. Oke? Bebas, siap. bebas. Iya, bebas ya. Berarti sejam ya, sejam ya. Sejam aja. Jadi teman-teman cukup atau tidak cukup waktunya ya. Pokoknya nanti jam 22.20 kita harus selesaikan. Oke. Kayak gua dulu ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini kita diskusi ronde kedua, yaitu masalah Nabi Muhammad atau si Paulus nabi palsu. Tentu menurut Yesus nabi palsu itu, iblis palsu itu adalah si Paulus yang berada di Tarsus. Kita buktikan dengan ayatnya, yaitu Matius 7 ayat ke-15. Ya, Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat ke-15. Nah, ini teman-teman ya. Di dalam ayat ini dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya, hizaharu min nefi ay hasheker habaim alaihem. Jadi Yesus itu mewanti-wanti kepada para muridnya, 12 murid Yesus, waspadalah terhadap apa nih, min nefi ay, terhadap nabi-nabi hasheker, yaitu palsu, habaim alaihem, yang akan haba kepada kalian, alaihem, bilbus kebasim, yang menyamar seperti kebasin. Kebasim itu domba. Yubetok tokam zeebim torfim hem. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapakah nabi palsu itu? Nabi palsu itu sebagaimana dikatakan di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau kita ingin melihat nabi itu asli atau palsu, maka lihat dari pohonnya. Si Paulus itu adalah rasul palsu dan nabi palsu karena pohonnya baik. Bahkan si Paulus itu ada indikasi dia adalah anak pezina. Kenapa si Paulus ini anak pezina? Coba kalau kita tanya kepada orang Kristen, di manakah di dalam Bible siapakah nama bapa dan ibunya Paulus? Nasab di dalam rumpun Semitik itu sangat penting. Kalau Yesus itu Bat Maryam, ya, Yesus Bat Maryam. Tapi kalau Paulus ditanya siapa bapak dan ibunya, dia nggak bakal ketemu tuh di dalam Bible. Kenapa? Karena indikasi yang besar diduga si Paulus itu adalah anak haram, yaitu hubungan hasil gelap dari perselingkuhan. Makanya tidak dikenal nama bapak dan ibunya siapa. Satu. Yang kedua, si Paulus
itu di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dia itu pembunuh. Yesus mengatakan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Si Paulus itu pohonnya buruk sekali. Saya tunjukkan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1. Nah, teman-teman lihat ya. Saulus bertobat. Ini perikopnya menurut LAI. Sementara itu berkobar-kobarlah hati si Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadapi imam besar Jederon. Itulah ciri-ciri nabi palsu. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Matius 7 ayat 17. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Si Paulus dulunya adalah pembunuh. Ya, tidak ada nabi yang mantan pembunuh. Teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan lagi di dalam kembali ke ayat Matius ya. Matius 7 ayat ke-21-22. Inilah pengajaran dari si nabi palsu itu. Apa pengajarannya? Nah, kita lihat perikopnya teman-teman ya. Kita lihat perikopnya. Perikopnya itu hal pengajaran yang sesat. Apa itu hal pengajaran yang sesat? Baca ayat 22-nya. Karena perikop ini berakhir pada ayat ke-23 ya teman-teman ya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku hai kalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang saya tanya kepada orang Kristen ini, kepada dubur berdarah, saya bertanya kepada Anda, siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-20, ayat ke-15 dengan ciri-ciri dia mengajarkan Yesus adalah Tuhan? Jeder kon. Kalah PK, kalah debat. Jeder, gak ada yang dukung. Bubuk. Ini coba teman-teman perhatikan. Lain ditanya, lain dijawab pasti, lihat ya. Ini saya jamin ya. Oke, silakan. Pasti ketawa dia, pasti ketawa. Pasti ketawa lagi. Silakan. Oke teman-teman ya, salam ya teman-teman yang di bawah. Ya, kita bersyukur ada mainan malam ini ya buat kita hiburan ya. Perhatikan teman-teman, saya pastikan malam ini Nandar jadi bubuk ya. Karena dia nggak ngerti teman-teman. Matius 7 ya ayat 15. Ini berbicara tentang siapa? Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sejak kapan Paulus disebut nabi, Nandar? Aduh, nggak tahu lah ya teman-teman ya. Saya nggak tahu Nandar ini ngerti nggak sih apa yang dia omongin teman-teman ya? Ngerti nggak dia apa yang sedang dia ucapin gitu? Dia bahas Matius 7 ya, Matius 7 ayat 15 sampai 23. Waspada terhadap nabi palsu. Ya emang kapan Paulus disebut nabi palsu? Ya, kita main pelan dulu, main pelan. Ya, kita kasih data dia ya. Kalau dia bilang Paulus begini dan begitu, lagi-lagi karena kekurangan literasi baca. Dia nggak tahu dalam literasi Islam. Nih, Nandar, gue kasih lagi lo, biar lu tambah pinter gitu loh. Iya. Nih, Al-Quran Al-Kans punya siapa? Baktian Surin. Yasin ayat 14 kita lihat ya. Makanya Nandar tuh perbanyak lah literasi. Jangan lu dapat gift itu cuman buat beli makan, buat beli astaga nggak tahu nih gua nih Nandar nih. Nih, yakni ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu keduanya mereka dustakan, kemudian kami perkuat dengan yang ketiga, lalu ketiganya berkata, kami dikirim sebagai utusan kepada kalian. Kita lihat penjelasannya. Masing-masing rasul itu adalah Yohana dan Nandar. Lihat Nandar, jangan malu kau. Lihat siapa ini bacanya? Paulus Nandar. Nyala-nyalain Paulus.
Baca tuh di kitab. Aku udah siapin, pasti lo nyendar Paulus kan. Gua udah siapin sebanyak-banyaknya kitab segabrek-gabrek. Di mana di dalam literasi lo sendiri Paulus itu rasul. Makanya tunjukin. Kan Paulus nih duluan eksis daripada Al-Quran. Tunjukin satu aja ayat yang mengatakan Paulus itu nggak bener. Nggak mungkin. Ya, kalau Paulus ini nggak bener, nggak mungkin Nabi Muhammad itu nggak bilangin, kalian jangan ikutin Paulus. Kagak. Malah di dalam tafsir Paulus itu rasul. Nih, literasimu nih, Al-Quranmu. Bahas nabi palsu larinya ke Paulus. Paulus itu rasul, nabi setelah Yesus, ya. Walaupun saya nggak imani, itu cuman Muhammad. Nandar bawa Matius 7, tapi nggak ngerti apa yang diomongin. Ya, makanya saya ulangi lagi, ya. Perbanyak literasi Nandar. Nih, literasi Islam, ya. Di dalam Al-Qur'annya Baktian Surin. Nih, dapat pengantar ini dari Kemenak RI Nandar. Tuh. Ya. Tuh. Nih, ada lambang ininya Nandar. Menteri Agama Republik Indonesia. Sambutan Menteri Agama. Ini ada nama Paulus di sini Nandar. Kau nanya, siapa nama Pak Paulus di sini nih? Di literasi Islam ini siapa? Jeder kon. Nangis kau, Nandar. Kayaknya kau banyak baca, ya. Paulus itu rasul, dia nggak pernah disebut nabi. Dan literasi Islam sendiri mengatakan dia rasul. Nanti gua kasih Ibnu Katsir. Dikatakan, ya. Yang diutus di dalam Yasin ayat 14 itu adalah rasul, dan siapa namanya? Yohanes dan Paulus. Oh, itu buatan Otende. Kau lihat ini ada sambutan Kemenak RI. Masa Kristen ada aja kau Nandar. Benar. Ya, iya, aku iya. tunjukkan teman-teman ya. Ini riwayatnya palsu itu. Kita tunjukkan ya. Aku punya datanya juga. Ya, kita punya datanya yaitu kitab Lisanul Mizan. Waktunya dulu Nanda. Ya, start dulu. Aku kan aku ngambil data dulu karena ini kalau waktu aku belum. data, Okay. Ya aku ngambil data dulu. Soalnya ini masih tersegel ya. Sabar dulu. Taruh ya. Iya. Sabar ya teman-teman, dia lagi ngambil data kata aja ya, kita tungguin dia. Data apa yang dia punya ya. Saya ini namanya Lisanul Mizan ya, jilid ketiga. Kita buktikan si Paulus menurut Islam maupun menurut Kristen adalah menurut Bible adalah nabi palsu. Sabar ya, brother. Oke. Nah, kena lagi kan. Ayo kita mulai. Baik. Teman-teman kita lihat ya. Waktunya di mute brother. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan dalam tafsir surat Yasin. Nah, yang dimaksud Rasul ketiga adalah Paulus. Mereka mengutip tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi sebagaimana yang dia bilang tadi, sampai saat ini pun
Kalau merujuk dalam tafsiran Ibnu Katsir masih ditemukan riwayat-riwayat di atas dalam karyanya, namun hal ini tidak saja termaktub dalam tafsir Ibnu Katsir, melainkan juga di dalam tafsir Al-Baghawi dan lain sebagainya. Ini banyak ya. Nih kita baca kesimpulannya. Dari semua literatur di atas, maka didapati bahwa penulis kitab-kitab terkait pada umumnya mengutip dari riwayat sama, yakni riwayat dari Ibnu Al-Zurais, dari Wahab bin Sulaiman, dari Syu'aib Al-Jabai. Ibnu Surais sendiri memiliki kitab tafsir dan diyakini sebagai kitab tafsir tertua. Dalam konteks ini dikutip dari kitab tafsir Ibnu Surais. Selanjutnya Ibnu Surais mengutip dari riwayat Wahab bin Sulaiman, dikutip dari Syu'aib Al-Jabai. Karena, ini teman-teman lihat ya, karena riwayat sanadnya terputus hingga Syu'aib Al-Jabai, maka riwayat ini bukan berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jederkan. Ternyata si Paulus itu nabi palsu menurut Quran juga, menurut hadis juga. Karena riwayat sanadnya terputus hingga Syu'aib Al-Jabai, maka riwayat ini bukan berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kitabnya di mana? Nah, riwayatnya ini teman-teman ya. Menurut ilmu rijal, ilmu yang khusus menelaah profil perawi hadis, riwayat dari Syu'aib Al-Jabai yang memiliki nama lengkap Syu'aib Al-Aswad Al-Jabai ini dikomentari sebagai matruk. Lu tahu nggak matruk itu apa? Nggak ada. Ya, nanti saya buka ya kitabnya di sesi berikutnya karena waktunya nggak cukup. Nah, ternyata riwayat si Paulus dalam Quran itu dari hadis yang palsu. Itu dari kisah Israiliyat. Jederkon. Bubukon. Itu riwayat palsu ya. Mana tunjukkan hadis sahih mengenai si Paulus dalam surat Yasin. Mana ada nabi palsu dalam surat Yasin. Nabi palsu itu sebagaimana di dalam Matius 7 ayat ke-15. Ini ayatnya, brother. Ini hal pengajaran sesat. Siapa nabi palsu? Makanya baca original teksnya. Coba lu bilang si Paulus bukan nabi, goblok lu. Kita lihat teman-teman ya, Kisah Para Rasul ayat ke-13, pasal 13 nomor 1. Lihat kok sini. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan para pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus ini adalah nama sebelum bertobat. Ternyata sebelum bertobat si Paulus adalah nabi palsu. Di dalam bahasa Ibraninya, Neviim, Yumorim, Hayu, Bakhilah, Asher, Antioquia. Jederkon. Si Paulus ternyata nabi palsu. Kemudian kita tunjuk lagi teman-teman ya. Kita tunjuk di dalam Bubble Hub-nya. Memang orang Kristen ini disesatkan oleh terjemahan. Kita lihat nih ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor ke-1. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di sini apa? Ada prophets. Di sini kita lihat apa? Numeriknya plural. Kemudian yang kedua adalah teachers, pakai S. Kalau dalam bahasa Yunaninya didaskaloi. Ini plural apa singular? Plural. Jadi memang orang Kristen disesatkan dengan terjemahan. Menurut terjemahan Kisah Para Rasul 13 ayat 1, di sini mereka diselewengkan para nabi dan pengajar. Padahal dalam Yunaninya plural, para nabi dan pengajar. Para nabi dan para pengajar, salah satu nabi dan pengajar itu adalah Saulus. Saulus itu siapa? Saulus itu adalah nama ketika dia belum bertobat. Ketika dia sudah bertobat, namanya si Paulus. Jederkon. Nah, nanti saya tunjukkan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau bukan si Paulus, nabi palsu mana yang mendatangi murid-murid Yesus kalau bukan si Paulus? Karena di dalam perikop Matius 7 ayat ke-15, ternyata buah pengajarannya adalah mengajarkan Yesus Tuhan. Jederkon. Ya, terus yang kedua, sebutkan sumber hadis yang sahih. Kalau ada Paulus di dalam hadis yang sahih. Riwayat yang kau catut di dalam tafsir Ibnu Katsir itu riwayat palsu. Saya punya kitabnya, nanti saya tunjukkan. Bubukon. Si Paulus nabi dan iblis palsu dari Tarsus. Geder kan. Oke, kita sikat lagi guys ya. Kita main pelan dulu ya, main pelan dulu. Ya, kita juga biar main pelan ya. Biar gak nangis duluan dia. Jadi kita biar dua sesi ini Paulus, nanti kita sikat nabinya ya. Iya. Kita lihat nanti ya. Pertanyaan saya, di mana di dalam hadis sahih ada si Paulus? Mana ada dalam
Quran dan hadis ada si Paulus. Iya, waktu nyerocos mulu loh Nandar nyerocos mulu. Ya. Jadi teman-teman ya, apa jawaban Nandar? Itu hadisnya palsu. Ya kan? Jadi dari sekian banyak literasi Islam ya, ternyata literasi Islam palsu semua. Bakhtiar Surin, Al-Quran yang ada apa namanya kata sambutan Kemenak ya, Menteri Agama Indonesia, ternyata mengambil riwayat apa? Riwayat palsu. Ulama-ulama Islam ternyata memakai palsu. Ya kalau udah palsu-palsu ya nggak tahu kita ya, apa yang bawa juga palsu itu agama. Nggak tahu loh ya. Jadi ternyata Nandar jujur nih ke kita. Itu riwayatnya palsu. Loh, ini Al-Quran Nandar. Nih gua kasih tahu lagi lo ya. Perhatikan nih teman-teman ya. Kata Paulus di sini itu palsu. Kata siapa? Kata Nandar. Kemenak RI yang memberikan sambutan itu apa Nandar? Mengambil riwayat palsu. Ya. Oke teman-teman, kita coba komparasi ke Nandar ya. Yang mana dulu ya? Ini kali ya. Yeremia dulu kali ya, biar Nandar agak kejang sedikit ya. Yeremia 3 ayat 2. Nih teman-teman, kita bacain ya. Menurut Alkitab ada beberapa ciri-ciri nabi palsu. Ya, ini bukan merujuk kemana-mana ya, bukan merujuk ke siapa-siapa ya. Nah, kalau kita bilang merujuk kemana-mana, gurudu. Kita baca nih. Bagaimana ciri-ciri nabi palsu menurut Alkitab? Yeremia pasal 3 ayat yang kedua. Kita baca. Loyangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau menantikan seorang kekasih. Seperti, coba teman-teman baca, bantu saya. Seperti seorang Arab di padang gurun. Menurut Alkitab loh ya, siapa nabi palsu? Seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negerimu dengan jinahmu dan dengan kejahatanmu, jederkon. Satu. Yang kedua, kita lihat lagi nih. Nanti kita komparasi ke literasi Islam ya teman-teman ya. Kita buka dulu 2 Petrus 2 ayat 4. Nih. Apa? Ini bahas tentang apa teman-teman? Nabi-nabi palsu. Sebab jikalau Allah tidak menayangkan malaikat-malaikatnya berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka dalam neraka, dan demikian mereka menyerahkannya ke dalam gua-gua gelap. Saudara-saudara, kita lihat. Saya nggak tahu ya apakah ini kebetulan atau apa gitu ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Pegangan Nandar, pegangan. Kita lihat siapa yang dilempar ke gua gelap. Ini ada Sirah Nabawiyah Nandar, karya Ibnu Hisham. Bahkan di sini ya, kita lihat teman-teman ya. Jibril mendatangi Muhammad, judulnya. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Ndar, lihat Ndar, bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Ini sesuai dengan Yesaya 12. Malaikat Jibril ngapain Ndar? Ndar, lihat Ndar. Malaikat Jibril mencekik leherku. Tolong. Dicekik di gua gelap. Tolong. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain hibaj sehingga aku merasa seolah-olah sudah metong. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab lagi, aku tidak bisa baca. Malaikat Jibril ngapain lagi? Cekik lagi. 2 kali.
Oh, waktunya habis. Ini ada 3 kali. Ternyata dia tidak sanggup membuktikan ada nabi palsu selain Paulus. Oke, brother, kita mulai ya. Nah, teman-teman, memang mereka ini dibohongi dengan terjemahan. Kita lihat 2 Petrus 2 nomor 4 ya. Ini tidak ada di situ kata goa. Ini 2 Petrus 2, teman-teman ya, 2 Petrus 2 nomor 4 di dalam Bubble Hub-nya. Itu nggak ada kata goa di sini. Ya, mereka itu dibohongi dengan terjemahan LAI. Justru Yesuslah yang keluar dari goa yang gelap. Coba aja cari kubur Yesus adalah goa yang gelap. Ceder kon, bubuk kon. Ya, kita lihat nih teman-teman ya. Teman-teman, ternyata Yeremia 3 nomor 2 itu merujuk kepada Yesus menurut Alkitab. Kalau kita cari di Google, Yesus mati diracun, itu merujuk kepada Mazmur 69:21. Ternyata yang mati diracun dan nabi palsu menurut Bible itu Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, karena menurut orang Yahudi Yesus itu matinya diracun. Mazmur 69:21. Ketika kita klik di Google, sini lihat brother, Yesus mati diracun ya. Kita lihat ayatnya teman-teman ya. Nih lihat brother. Ini ayatnya nih, Mazmur 69:21 ya. Bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu itu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa di sini yang menggenapi diberikan makan racun? Siapa? Kita lihat aja Bible-nya. Nah, ternyata Mazmur 69, bahkan mereka memberi aku makan racun dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Ternyata nabi yang mati diracun karena minum racun adalah Yesus. Ini kita lihat teman-teman ya, Mazmur 69:22 berkorelasi dengan Matius 27:48, Markus 15:36, Yohanes 19 ayat ke-28 sampai 29. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum racun. Ceder kon, Yesus ternyata nabi palsu menurut kitabmu. Nah, terbalik dia. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ternyata yang berada di gua itu, makanya saya tanya sekarang, 2 Petrus 2 nomor 4, cari kata gua dalam bahasa Yunani-nya, coba kau cari. Kalian ini dibohongi dengan ditipu oleh terjemahan LAI. Nggak ada kata gua, ada juga rantai, bukan gua. Coba kau lihat. Nah, ternyata yang nabi palsu menurut Bible itu bukan hanya Paulus, tapi Yesus. Ya, ini kita kubur Yesus. Kubur Yesus itu di gua, teman-teman. Kubur Yesus. Jadi yang nabi palsu itu menurut Bible ya, nih teman-teman ya, kalau kita cari kubur Yesus, kau pikir kubur Yesus itu bukan goa-goa. Kubur Yesus itu goa yang gelap. Jadi yang disebut nabi palsu ini siapa kalau goa? Makanya gua bilang 2 Petrus 2 nomor 4, cari dalam bahasa Yunani ada kata goa. Kena lagi kan? Bingung kan? Ternyata si Paulus nabi palsu. Kalau bukan si Paulus, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus yang mengajarkan Yesus Tuhan? Ini ayatnya, brother. Ya. Lu bilang, kita buka teman-teman ya, Quran surat Yasin ayat ke-14. Bener nggak ada kata Paulus di situ? Quran surat 36 ayat ke-14. Jadi memang Oten ini menipu. Mana ada Quran surat Yasin ada Paulus? Goblok. Ini kita buka ya. Ada nggak kata Paulus? Ya, kita baca Al-Qur'annya. Ida arsalna ilaihimus naini fakadzabuhumma fa'azazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mana ada Paulus di sini, Dudul? Oh, sudah berdusta. Mana ada Quran surat Yasin ada nabi palsu yang bernama Paulus? Makanya saya minta kepada Anda, tunjukkan hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa ada Paulus di dalam surat Yasin. Nanti di sesi berikutnya saya akan tunjukkan kepada Anda di dalam Lisanul Mizan. Ya, ini waktunya cukup nggak nih? Nah ini ya, kau baca nih, kau punya literasi ini apa enggak? Ini Lisanul Mizan halaman 177. Nah ini apa? Ya ini apa? Kau bisa baca nggak? Apa di sini?
ahbari matruk jederkon. Ternyata riwayat si Paulus itu adalah matruk. Ahbari matruk jederkon. Mana ada nabi palsu, iblis dari Tarsus ada dalam Quran. Surat Yasin itu bukan berbicara tentang si Paulus. Makanya tunjukkan hadis yang sahih kalau si Paulus adalah ada di dalam Quran. Yang kedua, ya, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus kalau bukan si Paulus? Waktu. Ya, udah, jawab jangan kejang-kejang. Iya. Iya, ternyata Paulus nabi palsu. Silakan. Mainkan waktunya. Ya, silakan. Saya itu jujur ya teman ya. Saya itu makasih banget gitu loh sama Nandar ya. Telah mengatakan bahwasanya nabi palsu apa tadi katanya teman-teman? Mati kena racun. Serius Nandar? Yakin? Oke, kita bubukin dia. Pegangan Dar. Nabi palsu mati kena racun. Siapa kira-kira yang mati kena racun teman-teman? Pegangan ya. Lagi-lagi Nandar gak pernah baca literasi Islam teman-teman. Nih gua kasih Dar. Nanti lo inilah kalau lo gak punya duit buat beli, gua kirimin bukunya lah kalau lo gak punya. Nih kitab Al-Magazi ya, karya Al-Waqidi. Ini ada ISBN-nya. Katanya Nandar teman-teman, nabi palsu mati kena racun. Kita lihat ya, beliau demam, maksudnya Muhammad ya, Rasulullah beliau sakit gini, yakni sakit yang berujung pada wafatnya beliau demam dan aku menyentuhnya seraya berkata, aku melihat gejala sakit pada yang lain. Rasulullah berkata, sama seperti pahala yang diberikan kepada kita, maka ujian pun diberikan kepada kita. Orang-orang berkata, Rasulullah mengidap radang paru-paru. Allah tidak akan menimpakan ini kepadaku. Maksudnya bukan Allah nggak akan menidahkan radang paru-paru. Sebaliknya, ini hasil perbuatan setan yang disebabkan makanan yang aku dan anakmu makan dalam peristiwa Khaibar. Aku terus sakit sampai mati. Saat ajal menjemputku, Rasulullah wafat sebagai syahidar. Ini apa Dar? Apa ini Dar? Siapa yang makan racun di Khaibar Dar? Coba Nandar nanti jawab ya. Siapa yang makan racun di Khaibar? Nandar ini kok malah membela argumentasi saya. Dia katakan nabi palsu mati kena racun. Siapa yang makan racun di Khaibar Nandar? Jangan senyum-senyum Nandar. Kau dihujat sama semua Islam Nandar. Dihujat kau sama teman-teman Islammu. Kau bilang nabi palsu mati kena racun. Hah? Kena hujat habis kau Nandar. Nangis si Nandar. Ternyata apa teman-teman? Ini perbuatan setan. Disebabkan apa? Makanan yang dimakan di Khaibar teman-teman. Hah? Sebentar ya Nandar ya. Aku perkuat lagi nih. Pasti gak punya lagi Nandar nih. Nih aku tambahkan nih. Literasi Islam yang mengatakan ada orang yang mati kena racun. Katanya Nandar itu nabi palsu. Ya, Sirah Nabawiyah nih. Nih, ISBN Nandar. Al-Hasan 613. Kita lihat siapa yang mati kena racun teman-teman. Nih. Sakitnya Rasulullah ya. Rasulullah bercerita, ya Rasulullah menemuiku, aku merasakan sakit di kepalaku. Aku berkata, aduh betapa sakitnya kepalaku. Beliau menjawab, demi Allah kepalaku lebih sakit wahai Aisyah. Beliau merasa sakit. Saat itu beliau berada di rumah Maimunah. Beliau memanggil-manggil istrinya, izin kepada mereka datang kepada Aisyah selama sakit. Beliau keluar dan dipapah dua orang keluarganya, menyangga kepala beliau sampai ini. Ya, Aisyah berkata,
dalam keadaan sakit yang mengakibatkan wafatnya, beliau bersabda, "Wahai Aisyah," perhatikan Anda ya, "aku merasakan sakitnya makanan dari Khaybar. Hal ini adalah tanda bahwa aktorku akan putus. Hal ini disebabkan oleh cucun." Ternyata nabinya, ini Muhammad sendiri yang ngomong, hal ini disebabkan oleh ancun. Kata si Nandar, orang yang koit kena racun itu nabi palsu. Muhammad meninggal karena oleh racun, kata Muhammad sendiri. Nangis kau, nangis. Baik. Terima kasih. Kita lanjut. Terima timernya. Justru yang mati diracun itu Yesus. Mazmur 69 ayat 22. Peristiwa peracunan Rasulullah itu pada tahun 6 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW meninggal itu pada tahun 11 Hijriah. Bagaimana mungkin ada racun maut yang mampu bertahan, demi itu brother? Mana ada racun maut yang bertahan sampai 4 tahun? Yang mati kena racun adalah Yesus. Makanya orang Yahudi mengatakan Yesus nabi palsu. Jadi menurut Bible itu ada 2 nabi palsu. Yang pertama adalah si Paulus. Ya, kalau Yesus menurut kami adalah nabi, tapi menurut orang Yahudi itu nabi palsu karena Yesus mati diracun. Nah, teman-teman, orang Kristen ini dibohongi dan ditipu dengan terjemahan. 2 Petrus 2 katanya ada gua gelap, padahal dalam bahasa Yunani-nya nggak ada kata gua gelap. Kita lihat teman-teman ya, ini mereka ditipu dengan terjemahan. Ini mereka ditipu dengan terjemahan lain. Demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap. Mana ada kata gua? Kita lihat teman-teman dalam terjemahan ayat ya. Alkitab yang terbuka. Kalau tadi Alkitab penipu, kalau ini Alkitab yang terbuka. Kita lihat nih ya. 2 Petrus 2 nomor 4 ini terjemahan yang benar. Sebab jikalau Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan, bukan goa, untuk ditahan sampai penghakiman. Rantai ini dalam bahasa Inggrisnya chain, ya, chainsaw ya. Nah, kita lihat sekarang. Makanya mereka ditipu dengan terjemahan ini ya. 2 Petrus 2 nomor 4. Ternyata di sini itu bukan goa, tapi in chains, rantai. In chains of gloomy darkness, yaitu rantai kegelapan. Dalam bahasa Yunaninya apa? Sairais, Zopho, cederkon. Ternyata oten-oten ditipu dengan terjemahan. Ya, gua-gua yang gelap ini terjemahan dari iblis. Yang benar bukan gua yang gelap, tapi di sini menyerahkan mereka ke dalam rantai. Ini terjemahan Alkitab yang terbuka nih, Alkitab yang terbuka. Bagaimana kamu bisa tahu? Ternyata kamu berpatokan pada terjemahan iblis. Terjemahan iblis dipakai. Ya. Makanya saya bertanya kepada ente, tunjukkan kata gua di dalam 2 Petrus 2 nomor 4. Nah, saya sudah membuktikan kalau Yesus itu yang mati diracun. Nabi Muhammad meninggal dunia karena surat Al-Maidah ayat kedua, ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhoi. Abu Bakar menangis, ya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya, kenapa kau menangis Abu Bakar? Kalau nikmat ini sudah dicukupkan kepadamu dan agama ini sudah sempurna, berarti risalahmu sudah selesai ya Rasulullah. Benar, beberapa bulan setelah kejadian ini Rasulullah meninggal dunia, bukan karena racun. Racun mana yang bisa bertahan 4 tahun? Yang mati di racun itu menurut Bible Yesus. Nih saya tunjukkan ya. Yang mati di racun itu Yesus. Mazmur 69 ayat 22. Yesus mati diracun. Ya. Saya tunjukkan nih, Yesus mati diracun. Teman-teman ini ya, kalau diracun ini kan pencariannya nih. Yesus mati diracun, Mazmur 69:21. Kita lihat nih dalam Bible.
Benar nggak ini korelasi dengan Yesus? Benar. Mazmur 69 ayat 22. Mazmur 69 ayat ke-22. Kita baca nih teman-teman. Ya. Sebentar ya, Mazmur ini nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Pertanyaan saya, siapa yang dikasih minum racun dan anggur asam di sini? Ternyata Yesus. Yesuslah yang mati diracun. Markus 15 ayat 36, Yohanes 19 28 29, kemudian Matius 27 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencelupkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Lalu Yesus mati kena racun. Jeder kon. Ada Yesus dikasih racun langsung mati. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad diracun itu pada perang Khaybar tahun berapa dan Rasulullah meninggal tahun berapa? Mana ada racun bertahan 4 tahun? Oke, bubuk. Yesus mati diracun. Nabi palsu. Bubuk kan. Nangis dia. Siapa yang menjadi bubuk ya teman-teman? Waktunya dah. Oke. Jawab saja. Berada iya. Ini waktu saya ini kenapa belum, ini kok nyerot waktunya belum. Jangan panik Nandar, jangan panik ya, tenang. Loh, saya nggak panik, itu Anda belum waktunya sudah nyerocos. Okay. Silakan. Oke teman-teman ya, saya ulangin lagi nih ya. Nandar katanya, saya nggak tahu apakah Nandar mengatakan nabinya bohong atau gimana, saya nggak tahu ya. Karena pengakuan Muhammad sendiri dia koid karena racun gitu. Kita kasih datanya sebelum kita pindah ke data lain ya. Kita lihat teman-teman ya. Ini perkataan Muhammad di mana ini? Sirah Nabawiyah. Ya, ini Muhammad sendiri yang ngomong Nandar. Wahai Aisyah, aku, nih kata Muhammad. Apakah Muhammad bohong? Ya, nggak tahu lah. Nandar yang jawab gitu loh. Nih, ya, apa kata Muhammad? Aku merasakan sakit, makanya dari Khaybar. Hal ini tanda bahwa autorku mau putus. Hal ini disebabkan oleh racun. Apa Muhammad bohong dia mati kena racun? Ini Muhammad sendiri yang ngaku, aku mati karena racun. Ceder kong endang. Ini. Hal ini disebabkan oleh racun. Muhammad ngaku dia koid mati karena racun. Kita lihat lagi teman-teman, bagaimana sih perbuatan nabi palsu ini? Waduh, ya, bagaimana ya ciri-ciri dan tindakan dari nabi palsu? Kita lihat teman-teman. Kita buka kitab lagi Nandar pasti nggak punya di kitabnya. Asbabun nuzul. Siapa yang mencemarkan jinah dengan negerinya tadi teman-teman? Kita lihat. Asbabun nuzul. Waduh, takut bukunya dibaca. Jangan buka itu, nanti ketahuan nabiku kayak mana karakternya gitu. Ya. Kita lihat. Asbabun nuzul At-Tahrim ayat 1. Al-Hakim meriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad yang sahih. Dia menuturkan Rasulullah memiliki budak wanita yang biasa beliau gaule. Ini menjawab apa? Yeremia 3 pasal 2 ayat 2. Bukan hanya ini teman-teman, ternyata kita tampol lagi Nandar dengan kitab Islam. Nih, At-Tabari jilid 21. Perhatikan ini Nandar. Ya, tengok sini Nandar, jangan malu dengan kelakuan nabimu. Allah berfirman kepada nabinya, kepada Muhammad,
ketika kamu berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh berupa hidayah, dan engkau beri kemerdekaan, yaitu Zaid Maula Muhammad, kamu berkata, tahanlah terus istrimu, bertakwa kepada Allah. Hal ini disebabkan karena Zainab binti Jahsy terlihat oleh Muhammad sehingga beliau tertarik, padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Ceder. Ini masih isi orang, kenapa nabimu kok suka, kok tertarik, Nandar? Kok bisa-bisanya nabi? Ya mohon maaf ya teman-teman, ini agak keras, saya hanya membaca, mohon maaf sekali, saya nggak pengen nyakitin hati orang-orang Islam ya, nggak pengen, tapi ini tertulis Muhammad suka, tertarik ya, literally ya, tertarik kepada siapa? Istri orang, istri orang. Padahal apa? Terikat dengan pernikahan maulanya. Asik sekali. Babu disikat, istri orang tertarik. Aduh. Berat saudara-saudara, berat. Nangis Kondar, nangis. Komalmu ditinggalin sama Islam, yakin kau? Malu kau. Kampret ini Bang Nandar nih, Nabi kita dipermalukan gara-gara dia nih. Waduh Bang Nandar, nekat yang nyata kau Nandar. Jawab ini biar Islam enggak ninggalin kau. Ayo loh. Ya. Ternyata botolnya minta ampun. Yeremia itu tidak berbicara tentang bangsa Arab, tetapi berbicara tentang bangsa Israel. Nah, teman-teman kita lihat ya. Saya bertanya nggak pernah dijawab. Tadi pertanyaannya tentang si Paulus. Ternyata bukti si Paulus nabi palsu. Kenapa? Ketika saya minta data dari hadis yang sahih, adakah hadis yang sahih yang berbicara tentang si Paulus? Mana ada si Paulus nabi palsu ada di dalam hadis dan dalam Quran. Kemudian orang Kristen memang disesatkan dengan terjemahan. Ketika saya bertanya kepada Anda, 2 Petrus 2 nomor 4. Ini loh brother, kenapa kalian mudahnya ditipu oleh terjemahan? Nih teman-teman lihat ya. Sebab jika Allah tidak melayangkan malaikat-malaikatnya berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Pertanyaan saya, kata gua ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena dalam terjemahan yang lain bukan goa, tetapi mereka ke dalam ini nih, melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Kenapa? Kenapa rantai diterjemahkan jadi goa? Jadi kalian itu ditipu dengan terjemahan. Ya. Satu, tolong jawab pertanyaan saya, gua-gua ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Kemudian yang mati kena racun itu bukan Nabi Muhammad. Mana ada racun bisa bertahan? Makanya saya tanya kepada Anda, ketika Rasulullah itu diracun pada tahun 6 Hijriah pada perang Khaybar, itu diracun pada tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW meninggal itu pada tahun berapa? Mana ada racun bisa bertahan tahunan. Sementara Yesus itu baru mati diracun. Ini loh ayatnya, Mazmur 69 ayat ke-22 ya. Perhatikan ini. Ini Yesus yang mati diracun. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah, LAI sendiri mengidentifikasi siapa ayat yang dimaksud di sini yang makan racun lalu mati. Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Ya, kita buka nih. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di manakah tertulis aku haus? Ternyata dalam kitab Mazmur ini teman-teman. Pada waktu itu aku haus. Apa Yesus? Aku haus juga. Ya, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang. Ternyata yang mati kena racun itu adalah Yesus. Jadi menurut kita, Bu, Yesuslah nabi palsu, jederkon. Ini baru nabi palsu. Kenapa? Karena dikasih anggur asam langsung mati. Nabi Muhammad dikasih racun 6 Hijriah,
meninggal dunia pada pada tahun ke-11 Hijriah. Mana ada racun sampai bertahan 5 tahun? Kalau Yesus baru nih mati kena racun. Ini loh ayatnya. Yesus mati diracun, bahkan mereka memberi aku makan racun. Ini identifikasinya siapa? Ternyata Yesus. Kau baca ini Yohanes 19:28 sampai 29. Apa di sini? Ya, kenapa kau nunduk? Yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ternyata yang aku kena racun dan aku haus itu di dalam Mazmur 69. Nih kena racun dia, aku haus, sama tuh ayatnya. Ternyata Yesusmu itu nabi palsu menurut kitabmu. Jederkon. Ya, tolong jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya tadi nggak dijawab. Siapakah nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus nyamar jadi Kristen? Kalau bukan Paulus, karena kisah para Rasul 3, kisah para Rasul 13 nomor 1, si Paulus lah sebelum dia jadi bertobat, dia disebut Saulus. Ternyata ketika Saulus dia adalah nabi. Itu pertanyaannya. Kalau bukan Paulus, siapa nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus? Yang kedua, kenapa kalian ditipu dengan terjemahan? Cari kata goa di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tunjukkan. Kau tadi kan punya Babel Hub tuh. Tunjukkan itu. Ada kata goa nggak di situ? Dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Yunani. Ya. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang ketiga, tunjukkan hadis sahih ada nabi palsu bernama Paulus. Mohon maaf. Tunjukkan di dalam hadis sahih bahwa ada Paulus dalam surat Yasin. Karena karena ternyata setelah saya baca saya baca Lisanul Mizan, ternyata riwayat yang kau baca itu matruk. Cari riwayat yang sahih ada si Paulus dalam surat Yasin. Jawab pertanyaan saya. Jeder kon. Oke, Nandar, sebelum ini percaya nggak sama Injil Barnabas? Waktunya. Enggak. Sebelum saya ini, kalau kamu nggak percaya, saya nggak bawain. Percaya nggak sama Injil Barnabas? Saya nggak percaya. Oh, nggak percaya. Perhatikan ya teman-teman, rekam. Kalau ada Nandar bawa Injil Barnabas, dia nggak percaya. Dia udah tahu. Iya, siap. Ngapain saya percaya? Jadi saya nggak bawakan Injil Barnabas ya. Percaya, ngapain saya percaya? Iya. Diam. Jangan cengeng gitu ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Tiba-tiba Islam tidak percaya dengan Injil Barnabas karena dia tahu di situ nabinya dikatakan palsu. Oke, karena dia nggak percaya ya sudah ya. Dia nggak jawab Nabi Muhammad gauli budak, Muhammad suka sama istri orang, si Zainab tadi tertarik ya. Dia nggak jawab itu. Ada nggak dia nyentuh teman-teman? Malu dia menyentuh itu teman-teman. Kenapa? Itu aib teman-teman, aib. Oke, dari tadi belum move on. Yasin terus katanya kan. Oke. Makanya Nandar, kamu tuh ya perbanyak literasi biar bisa kamu akselerasi gitu. Udah dijawab masih muter lagi ke situ, sudah dijawab masih muter ke situ. Inilah kualitas debater ya, kualitas debater Sinandar ya teman-teman. Dia hanya itu tadi. Sebenarnya saya kasihan juga lihat dia, serius teman-teman. Dari tadi kulik-kulik itu dia nggak punya bahan lain, teman-teman. Jadi kasihan gitu. Saya udah bongkar buku, nggak ada disentuh, udah sabar-sabar, nggak ada disentuh itu. Kasihan, nggak punya bahan lagi. Sama kayak si Kores kemarin. Kasihan. Oke lah, ya. Coba saya balik ke Yasin ya. Nih Nandar, tafsir Ibnu Katsir ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini kok beda lagi tafsirnya. Oh iya, beda karena saya kaya akan literasi. Di sini ya.
Allah mengutus 2 rasul ke negeri tersebut. Nandar. Udah, nih tafsir Ibnu Katsir. Ternyata yang diutus itu adalah, menurut ini Allah mengutus rasul. Karena dia tadi, saya nggak tahu ya apakah dia malu Muhammad suka sama istri orang tadi, tertarik sama istri orang, kemudian Muhammad gauli budak. Saya nggak tahu apa karena dia malu. Kita bawakan data lain, teman-teman, data lain kita bubukin lagi dia. Perhatikan teman-teman, siapa yang kaya literasi ya? Kita akan lihat ya. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu kau Nandar. Nih, Al-Munir, Nandar lihat ini, Nandar. Oh, kau malu-maluin aja. Nih, siapa yang ditulis di sini? Yohanes dan Paulus, Nandar, Paulus. Palsu, enak aja lu bilang palsu-palsu. Nih Al-Munir. Siapa kau Nandar? Kau anak kemarin sore, abad keberapa kau? Ini Al-Munir. Al-Munir Ibnu Katsir. Ya. Terus Quran Surin tadi. Itu Rasul Paulus ada namanya Nandar. Lebih jago kau dari Al-Munir. Kau juga baru orang Jawa Barat udah mau ngalah-ngalahin Al-Munir. Kita bantai lagi teman-teman, kita tanya lagi ya, karena percuma kita tanya ulang teman-teman, dia gak akan bisa jawab, percuma. Kita bantai aja lagi dengan data lain ya. Kita Balma Gaji. Nandar pernah baca ini Nandar? Enggak pernah paman. Nandar gak pernah baca kok. Mau diskusi sama saya kamu ya. Aduh, kayaknya waktunya nggak sampai. Oke, nih teman-teman, perhatikan nih kelakuan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Dia mendoakan salah satu istrinya teman-teman, dengan doa yang sangat masyhur, dengan doa yang sangat indah teman-teman. Aisyah didoakan oleh Muhammad dengan doa, semoga Allah memotong tanganmu Nandar. Doa apa ini? Nabi kau doain istrinya nih, semoga Allah memotong tanganmu. Jeder kon, Nabi kau doain istrinya dipotong tangannya. Jeder kon. Lihat penontonmu Nandar udah gak mau support kau. Mereka cuma tap-tap Nandar. Malu mereka. Jangan kejang, waktu habis. Iya. Terima. Di mute ya. Teman-teman, ternyata gak ada ilmunya. Ini lebih botol dari si Oki. Ditanya, adakah hadis sahih yang meriwayatkan ada nabi palsu bernama Paulus dalam surat Yasin? Dalam surat Yasin sendiri tidak tertera nama Paulus. Tidak ada. Kan tadi sebelum maghrib atau setelah maghrib. Tadi kan saya tanya, metode di dalam menafsirkan Quran kan ada metode Quran bil Quran, ada Quran bil hadis, ya kan? Kalau Quran bil Quran namanya tafsir bil maksur. Kalau bil riwayah dengan hadis, di mana ada hadis yang menceritakan ada Paulus, mana mungkin ada nabi palsu di dalam Quran dan hadis. Nih riwayatnya. Makanya saya minta nih, kalau kita baca teman-teman ya, dari semua literatur di atas, maka dapat didapati bahwa, langsung saja lah waktunya, karena waktunya terlalu pendek ya. Menurut ilmu rijal, ilmu yang khusus menelaah profil perawi hadis, riwayat dari Syu'aib al-Jabai yang memiliki nama lengkap Syu'aib al-Aswad al-Jabai ini dikomentari sebagai matruk. Tadi kitabnya sudah saya tunjukkan. Ini nih teman-teman ya, Lisanul Mizan jilid ketiga. Ya, bahwa semua riwayat tentang si Paulus dalam surat Yasin itu hadis matruk. Nah, makanya di sini ada sebuah simpulan. Karena riwayat sanadnya terputus hingga Syu'aib al-Jabai, maka riwayat ini bukan berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jederkan, ternyata bukan hadis dari Rasulullah. Itu makarangan si Paulus. Makanya di sini dikatakan ini cerita-cerita dari ahlul kitab Israiliyat. Si Nabi palsu Paulus mana ada di dalam Quran? Nah, kan saya tanya tadi, masa pertanyaan saya nggak dipahami? Yang nabi palsu menurut Bible itu Yesus. Nih, Yohanes 19 ayat 28, aku haus.
genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini tertulis di mana? Tertulis di dalam Mazmur 69:21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Siapa yang meminum anggur asam? Yesus. Siapa yang diracun? Yesus. Kalau Yesus baru mati kena racun. Jeder kon. Dia nggak bisa jawab. Kalau ini mati diracun, Yesus. Nah, kemudian 2 Petrus 2 nggak dijawab dia. Kenapa kamu begitu mudah dibohongi dengan terjemahan? Saya tanya sama kamu, gua yang gelap, kata gua di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Karena di dalam versi terjemahan Ayete, nih, Alkitab yang terbuka, sebab jikalau Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Kenapa kalian ditipu oleh LAI? Kenapa ada kata gua di sini? Jeder kon. Nah, kita buka teman-teman ya. Ini dalam Bubble Hub-nya 2 Petrus 2 nomor 4. Ternyata yang benar adalah rantai itu. Dalam bahasa Inggrisnya juga sama tuh. But in chains of gloomy darkness. Ternyata kalian begitu mudah ditipu dengan terjemahan. Makanya kalian tersesat. Semua pertanyaan saya nggak dijawab. Tentang kata gua diterjemahkan dari mana, nggak dijawab. Yesus mati diracun seketika, itu juga ada ayatnya, nggak ditanggapi. Kemudian apalagi yang mendatangi murid-murid Yesus, nabi palsu itu kalau bukan si Paulus siapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, si Paulus sebelum bertobat, dia adalah nabi. Saya tunjukkan ayatnya. Ya, kita tunjukkan ayatnya. Nih brother, mana si Paulus? Nih lihat. Kisah Para Rasul 13 ya, 13 nomor ke-1. Ternyata si Paulus dulunya Saulus adalah nabi. Dia adalah nabi palsu, ada ayatnya. Kalau kau lihat dalam bahasa Ibraninya apa di sini? Neviim, Yumorim, Hayu, Bakhilah, Asher, Be Antokia, Barnaba, Shimon, Hanikra, Niger, Lukios, Hakireni, Menahem, Asher, Gudal, Im, Horodos, Sar, Haroba, Saul, Fesaul. Ternyata si Paulus adalah rasul palsu yang menyesatkan orang Kristen. Jederkon. Ternyata nggak ada ilmu. Baik, brother, waktu kita tadi sampai jam 22.20. Maka silakan Anda. Itu sabar tadi dulu, brother, sabar dulu. Enggak. Sabar dulu, brother. Iya, aku mau tanya data itu tadi yang hadis matruk itu dari mana? Oke, saya tunjukkan ya. Nih, aku tunjukkan. Oke, sabar ya. Nih, brother. Dari mana ini ya sumbernya? Ya, nih gue kasih tahu sumbernya. Menurut ilmu rijal. Iya, itu sumbernya dari mana? Ya, nanti aku tunjukkan, sabar. Enggak, sumbernya kan lu udah baca itu berkali-kali. Gue mau tahu sumbernya. Oke, ini sebagaimana yang ini orang kan lu udah bacain dari tadi, sumbernya dari mana gue tanya. Ya sabar dulu, aku tunjukkan dari sini. Ya ngapain lu baca lagi? Coba itu sumbernya dari mana yang gue tanya. Sabar, gue tunjukkan. Astaga, sumbernya yang gue tanya, Andar. Iya, makanya dengerin dulu biar lu tahu. Oke lah, langsung aja deh. Iya itu jangan dikemanain. Mau kemana? Ini. Itu sumbernya dari mana? Coba. Sabar dulu. Sumbernya Nandar itu mau dibacain lagi. Coba bacain, sumbernya dari mana? Kan lu nanya sumbernya dari mana? Iya, makanya sumbernya? Gua baca dulu. Ini parah. Iblis dari Tarsus ini mau dibacain nih. Gua bacain dari awal. Menurut ilmu rijal, ilmu yang khusus menelah profil perawi hadis, riwayat-riwayat dari Su'aib al-Jabai yang memiliki nama lengkap Su'aib al-Ashwat al-Jabai ini dikomentari sebagai matruk, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini baca dulu, dalam kitab Lisanul Mizan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Di mana kitabnya? Kita buka kitabnya. Ini kitabnya. Ya, lu nggak sabaran. Ini lihat nih. Ini namanya Lisanul Mizan. Ya, jilid ketiga Lisanul Mizan. Mana tadi? Nah, ini brother. Nih, riwayatnya matruk. Coba lu baca.
Coba lu baca, lu bisa baca nggak? Hah? Kamu tuh apa? Coba baca. Nandar. Sumber tadi Coba lu Nandar. baca. Nandar. Logo Nandar coba lu Sumber baca. tadi. Apa nih? Ya ini namanya Lisanul Mizan. Riwayatnya apa ini? Ihbari matruk, nggak bisa baca. Yang itu Ndar, yang di tablet tadi, yang di tablet Aduh, tadi, yang di sudah tablet tadi, saya tunjukkan. yang di tablet tadi Ndar. Gua tunjukkan. Anjay. Gua tuh sengaja cari di awal, di akhir supaya lu malu. Sumbernya dari ini Lisanul parah nih. Ini parah nih. Itu tadi tablet tadi, coba gue mau lihat tablet tadi, coba. Tolong dong Bang Nandar, tolong dong. Oke ya. Tablet. Iya yang di tablet tadi loh, yang di tablet tadi ya. Ini Sumbernya. Iya atasin. Ini. Atasin Dar. Ini. Apa itu? Ini nih, blog Serabanians ID. Bentar. Wait. Nih. Apa itu? Blogspot. Ya, bukan ini loh. Ini data-datanya sumbernya ada loh. Ini parah. Dasar Oten nih, goblok banget sih datanya. Bawahnya Blogspot. Tenang. Ketawa-ketawa sendiri. Itu kenapa pakai Blogspot Nandar? Ketawa sendiri gobloknya. Iya, kan ini udah gak diskusi, boleh dong ketawa. Ini kan udah gak diskusi. Kenapa malu? Endang. Ternyata si Paulus nabi palsu, dia nggak nerima. Si Paulus nabi palsu, Oten ini memang. Ya ternyata Yesus mati diracun. Sudah Ya. Mau closing kita? Ya silakan. Lu closing setelah itu gua, silakan. Setel dulu itu apa bang? Apanya? Ya, silakan. Suaramu. Ya suaraku kenapa? Silakan closing, nggak usah takut. Mendengung Silakan. tadi. Iya. Iya udah alasan aja kau, silakan closing. Oke teman-temannya. Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin. Jadi saya tuh dari tadi teman-teman udah tahu itu Blogspot. Tapi kenapa saya biarin tunggu biar dia malu di akhir? Aduh. Gua udah bawa kita seabrek-abrek, dilawannya pakai Blogspot. Ini parah nih. Tenang. Dar, lu belajar lagi sama siapa gitu kok debatnya gitu loh. Masa sekelas lawan gua yang full kitab, full data, masa dilawan pakai Blogspot Nandar? Ini aduh. Kalau ada petinggi api di bawah tolong ya. Ini orang nih diajarin lagi gitu biar agak naik gitu. Makanya tadi Ndar, pas kita PK, orang Islam itu nggak mau support kamu. Kenapa? Mereka malu. Yang pertama, Muhammad dicekek sama Jibril. Ada disentuh? Nggak ada. Muhammad tertarik kepada Zainab, di mana itu masih istrinya Zaid. Ada dijawab? Nggak ada. Muhammad mendoakan Aisyah supaya Allah memotong tangannya. Ada dijawab? Nggak ada. Muhammad menggauli budak, ada disentuh? Kagak semua. Makanya wajar orang Islam tuh muak lihat mukamu. Mereka gak mau dukung kau. Ini bikin malu agama kita kok malah didukung. Mana ada orang Islam dukung orang Islam yang bikin malu ajarannya, Nandar? Nggak ada. Terkait anggur asam. Anggur asam itu adalah minuman murah yang disukai oleh orang-orang prajurit Yunani. Itu bukan racun. Racun Muhammad ngakuin dia ya koid kena racun.
Makanya lihat nih, winnya nih 10, di sana berapa Nandar? 20 alias kosong. Ogah orang Islam dukung kau Nandar, ogah. Wow, nabinya dibubukin gak bisa ngejawab kok. Tiap gua tanya gak pernah dijawab. Dari tadi muter-muter mana hadis. Nandar, aku kasih kau trik ya. Gua ajarin lah, biar inilah ya teman-teman tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Kita itu harus mencerdaskan orang-orang Islam. Gini Nandar, kalau diskusi itu lu bawa satu data nih, top, ditanggapin, ya. Bawa data lain. Itu namanya akselerasi di atas data Nandar. Bukan satu data dari awal diskusi sampai akhir. Itu aja kau bawa. Orang Islam pun muat. Makanya kau gak didukung lagi Nandar. Kasihan kau Nandar. Udah bibir monyong, matanya lihat kemana, arah kemana. Makanya jangan nyerang-nyerang pribadi. Gua serang balik nangis lo kan. Nyerang pribadi, goblok lah inilah. Itu nggak level saya, diskusi nyerang-nyerang pribadi itu nggak level saya. Tapi karena closingan, gua kasih pedih dah sama lo. Tengok tuh, tetep layar doang itu. Nandar. Aduh. Ya, lu DM nanti kalau lu masih berani ya. Kalau enggak, gua tadi main ke Komal lu. Jadi kronologisnya teman-teman, saya tuh tadi naik ke Komal dia gitu. Terus dia ngajak PK, langsung ngajak PK, ya udah saya jabanin aja gitu. Ya, karena jangankan PK ya teman-teman, saya masuk. Pernah nggak kalian lihat Nandar keluar dari Komalnya? Haram hukumnya dia keluar ke Komal Islam. Haram hukumnya. Karena dia nggak punya ilmu, datanya itu doang. Kalau kita pede gitu, ya. Kita pede karena kita punya kualitas, punya ilmu, punya data. Nandar punyanya apa? Bibir monyong. Udahlah, kasihan ya, kasihan Nandar ya teman-teman, nanti nangis. Dah, lu closing dah. Baik, terima kasih. Oke. Terima teman-teman, memang Oteni gobloknya minta ampun ya. Katanya blogspot.com ya, blogspot. Ya, ini bisa dipertanggungjawabkan datanya. Ada, saya punya kitabnya, sudah saya tunjukkan. Tapi kamu ada kitabnya terjemahan. Ini loh. Ini memang kita lihat ini dari blog Rabbanians ID ya teman-teman ya. Tetapi ini bukan asbun. Narasi-narasi yang ada di sini ini termaktub di dalam sumber dan literasi yang ada. Contoh ini. Ya, tadi kan ini nih. Ini ada footnote-nya nomor 4 Ibnu Hajar Al-Asqalani Lisanul Mizan ya. Di sini di halaman berapa? Di jilid ketiga halaman 177. Saya sudah buktikan bahwa sumber yang ada di dalam blogspot ini memang ada. Kitabnya Lisanul Mizan, jilid ketiga halaman 177. Saya sudah buktikan ada. Ini kitabnya. Kalau si Paulus memang nabi palsu. Nih. Ya. Brother, kita lihat. Kalau si Paulus itu nabi palsu. Ini loh. Makanya lu itu kayak keledai punya kitab tapi nggak bisa baca. Kalau gua nih ada kitabnya. Kenapa mempermasalahkan blogspot sementara data dari blogspot itu ada sumber dan literasinya? Ini kitabnya nih. Ini jilid ketiga halaman 177. Riwayat tentang si Paulus dalam surat Yasin. Ini baca. Makanya kau ini seperti iblis dari Tarsus. Punya kitab seperti keledai yang memikul kitab. Ini apa bacanya? Nggak bisa baca. Karena lu adalah pengikut iblis dari Tarsus, Ihbari, Matruk. Kan sudah jelas di sini. Bahwa data yang saya sampaikan itu ada sumber dan literasinya. Memang di dalam blogspot. Tapi sumber dan literasinya ada di sini kitabnya. Pengikut iblis dari Tarsus. Nah ini kan datanya ada di sini.
Riwayatnya matruk, ada datanya. Nah ini kan riwayatnya matruk tuh. Datanya ada dalam kitabnya. Sekarang pertanyaan saya kok nggak diulik, ya? Nih, si Paulus ternyata nabi palsu, namanya dulu Saulus, nggak ditanggapi. Kemudian yang berikutnya adalah 2 Petrus 2 nomor 4. Kalian disesatkan dan ditipu oleh terjemahan LAI. Kalian nggak nyadar. 2 Petrus 2 nomor 4. Nih, ini kan terjemahan yang salah. Mana kata gua? Enggak. Dari 1 jam yang lalu, bahkan hampir 1 jam yang lalu sampai detik ini, saya tanya, kenapa kalian dengan mudah ditipu dengan terjemahan gua yang gelap? Ternyata di dalam bahasa Yunaninya nggak ada kata goa. Makanya saya tanya, di mana ada kata Yunani goa di sini? Makanya terjemahan yang benar bukan goa, terjemahan yang benar adalah rantai. 2 Petrus 2 nomor 2. Nih. Ya. 2 Petrus 2 nomor 4. Tuh, di sini apa? In signs of gloomy darkness. Jadi kalian ini memang ditipu oleh terjemahan LAI. Yang nabi palsu jelas si Paulus. Bahkan kitabmu yang mengatakan nabi palsu itu adalah Yesus karena Yesus minum anggur asam, minum racun. Penggenapan dari Mazmur 69:21. Bahkan menurut kitabmu Yesus itu orang gila, makanya dia nabi palsu. Ini loh kitabmu ini. Ya Yesus nggak waras, Yesus gila. Ya, Yesus tidak waras nih. Yesus tidak waras nih. Lo baca lo. Ya waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ternyata menurut kitabmu Yesus itu gila. Jedar kan. Menurut kitabmu Yesus itu gila. Makanya orang Yahudi di dalam Gitin 57a, kalau Yesus itu dibakar di dalam tinja neraka, di dalam kotoran manusia di dalam neraka, karena orang Yahudi menganggap Yesus nabi palsu. Bobok. Gua kira syair berdarah ini pinter ya, ternyata dubur berdarah. Menang PK tapi dimintai data original teksnya, ditipu dengan terjemahan. Memang ajaran iblis dari Tarsus suka menipu. Ya. Terima kasih ajaran iblis dari Tarsus. Ini disclaimer. Ya. Udah gak terima dia. Gak terima dia. Gak terima. Kok sabar sudah selesai? Ternyata iblis dari Tarsus. Diam dulu. Kenapa kok? Iya, disclaimer apa? Saya kenapa sudah guru saya sayur berdarah nggak level. Oh, sayur berdarah sama. Oke. Sama gurunda saya sayur berdarah. Oh, gurunda dari Hong Kong. Dia nggak level PK. Nggak level. Superboy itu Daniel namanya, orang Kristen. Kalau berani di rumahnya Yahudi si Billy. Kalau berani di rumahnya Yahudi si Billy. Ayo berani nggak open camp tapi. Superboy itu orang Katolik ya, jelaslah dibenangkan. Nanti berbuat curang. Saya bukan. Iya, kalau berani. Gurunda saya sayur berdarah. Ya, gurunda sendat. Iya, sama gua juga nggak level lawan lu. Disuruh baca Yunaninya nggak becus, disuruh baca Arabiknya nggak becus, pamer kitab tapi nggak bisa baca. Kabur kau. Lo yang nangis siapa? Yang nangis siapa? Lu yang nangis kok gua yang nangis. Betul kan? Tapi ada datanya apa enggak? Iya, ada datanya apa enggak? Ada datanya apa enggak saya tanya? Ada datanya apa enggak? Ada datanya, ini datanya. Ini datanya nih. Ada datanya saya sama ini. Ya, mana ada, brother? Mana ada Paulus nabi palsu? Teman-teman kayak gini mau lawan saya. Ditanya kata gua di mana bahasa Yunaninya nggak bisa jawab. Buktinya lu. Di mana kata gua coba? Tunjukkan kata gua. Tunjukkan kata gua. Iya, tunjukkan kata gua coba. Tunjukkan kata gua di dalam bahasa Yunani 2 Petrus 2 nomor 4. Tunjukkan sekarang. Mau lanjut lagi? Ya tunjukkan. Ya tunjukkan coba. Ada nggak kata gua? Mau lanjut lagi? Nggak, tunjukkan sekarang. Langsung kita tektokan. Ketakutan, tektokan. Coba 2 Petrus 2 nomor 4.
diterjemahkan dari bahasa Yunani mana ada kata goa? Tadi gua tanya Nanda. Kabur. Mana jawabannya? Kabur, gak berani. 2 Petrus 2 Petrus 2 nomor 4. Ternyata Yesus tidak waras. Markus 21 nomor 3. Jeder. Ayat 2 Markus 21 ayat ketiga, Yesus tidak waras menurut kaum keluarganya. Dasar bubur berdarah. Ngelucu dia, gelawak dia. Ya. Oke, coba tunjukkan sekarang 2 Petrus 2 nomor 4. Di mana kata gua di dalam bahasa Yunaninya? Udah. Kenapa takut? Udah sih. Oke lah, oke siap. Tunjukkan datanya di mana? Mau lanjut apa gimana nih? Ya sudah, tunjukkan. Bubur berdarah. Mau lanjut apa gimana? Ya tunjukkan 2 Petrus 2 nomor 4. Timer lagi. Kok timer, tunjukkan, tektokan aja. Nanti lain ditanya lain jawab. Ayo tunjukkan. Lu yang gak berani. 2 Petrus 2 Petrus 2 nomor 4. Sabar ya. 2 Petrus 2 nomor 4 ditunjukkan di mana ada kata gua di dalam bahasa Yunaninya. Tunjukkan. 2 Petrus 2 nomor 4 ada kata gua di mana di dalam bahasa Yunaninya. Tunjukkan. Kamu dibohongi dengan terjemahan, punya banyak kitab tapi gak bisa baca. Dasar iblis dari Tarsus. Cerah dia. Ya silakan tunjukkan. Gua yang gelap itu diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Coba ambil bahasa Yunaninya. Tunjukkan di mana? Kalau mau lanjut. Nangis ya. Apa sih? Saya nggak terbiasa adu-adu toa. Ya tunjukkan datanya. 2 Petrus 2 nomor 4 ada nggak kata gua di dalam bahasa Yunaninya? Tanyain. Tunjukkan bubur. 2 Petrus 2 nomor 4 kata gua diterjemahkan dari bahasa Yunani yang mana? Tunjukkan. Kabur. Nangis. Nangis dia, bubuk. Makanya jangan mau ditipu terjemahan LAI. 2 Petrus 2 nomor 4 mana ada kata gua. Nih gua kasih tahu. Ya, gua kasih tahu nih. Kamu itu ditipu dengan terjemahan sesat. Nih, gua tunjukkan. Nih, gua lihatkan ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Kita pelan-pelan bahasa Inggrisnya. 2 Petrus 2 nomor 4. If for God the angel having signed not suffered but in times of gloomy darkness. Nggak ada kata gua. Mana ada kata gua di sini? Having caused them down to Tartarus, deliver them for judgment being kept Jederon. Di mana kata gua di situ? Kalian dibohongi dengan terjemahan. Makanya ada terjemahan yang relevan, yaitu 2 Petrus 2 nih, teman-teman ya. Terjemahan yang relevan itu adalah Alkitab yang terbuka. Kita lihat ya, Alkitab yang terbuka. Sebab jikalau Allah tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Nggak ada kata gua. Jadi kalian ditipu dengan terjemahan. Tipu dengan terjemahan.